Namaku Karebet, tapi orang-orang memanggilku sebagai Joko Tingkir. Joko dari desa Tingkir. Sebaiknya nama guruku tidak aku sebutkan. Kenapa? Karena aku yakin kau pun tahu nama besarnya. Halo Rek, dengan Ivan di sini. Di dalam episode kali ini, aku akan membahas salah satu tokoh legenda atau ulama besar yang berasal dari Jawa Tengah. Dan pada masanya, beliau ini sangat terkenal guys. Sehingga beberapa waktu lalu, nama beliau sempat dijadikan lirik di salah satu lagu yang ada di Indonesia. Menurut silsilah yang ada nih guys, beliau merupakan salah satu keturunan yang ke-23 dari Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pasti kalian tahu siapa beliau. Yap, beliau adalah Joko Tingkir. Tanpa berlama-lama, perhatikan baik-baik, kita akan buka ceritanya. Raden Mas Karebet atau sering disebut juga dengan Joko Tingkir diperkirakan lahir pada tahun 1520 yang merupakan keturunan dari Raden Kebukenongo yang bergelar Ki Ageng Pengging dan Roro Alit yang bergelar Nyai Ageng Pengging. Tapi sayang, setelah Joko Tingkir lahir, tidak lama kemudian meninggallah kedua orang tuanya yang mengakibatkan Joko Tingkir menjadi anak yatim piatu. Nah, karena episode kali ini membahas tentang Joko Tingkir, untuk cerita kedua orang tuanya, insya Allah akan aku ceritakan di lain kesempatan ya. Setelah sepeninggal orang tuanya nih guys, Mas Karebet diasuh oleh para kerabatnya sampai beliau berumur 10 tahun. Kemudian beliau dibawa ke daerah Tingkir untuk diasuh oleh seorang janda yaitu yang bernama Nyai Ageng Tingkir. Sekedar informasi ya guys, Nyai Ageng Tingkir merupakan janda dari adipati yang hidupnya berkecukupan dari hasil bertani. Nah, dari sinilah nih guys, sebutan Joko Tingkir melekat pada Mas Karebet. Karena pada saat itu masyarakat melihat beliau berada di desa Tingkir yang berarti pemuda dari Tingkir. Tidak seperti layaknya anak kecil pada umumnya guys, Joko Tingkir ini sangat suka dengan pertunjukan wayang dan bahkan menyepi atau bersemedi di tempat-tempat yang dikeramaikan oleh warga sekitar. Beda ya sama anak zaman sekarang ya kalau orang dulu. Oke lanjut, Nyai Ageng atau yang mengasuh Joko Tingkir selalu dibuat was-was nih guys. Gimana ndak was-was? Karena saking sukanya sama bersemedi, Joko Tingkir senang sekali pergi ke hutan sampai berhari-hari. Jadi zaman dahulu kan banyak hutan tuh. Mungkin kayaknya udah biasa ya kalau anak kecil mainnya sering ke hutan pada zaman nenek moyang kita. Nah, saking sayangnya nih, Nyai Ageng sama Joko Tingkir, khawatirlah beliau. Kalian tahu kan, layaknya orang tua kalau sudah punya anak, pasti khawatir kalau anaknya pergi kemana-mana. Apalagi tanpa info. Nah, yang ini malah ke hutan. Bisa dibayangkan gimana khawatirnya Nyai Ageng pada saat itu. Pada saat Joko Tingkir pulang ke rumah, langsung dah tuh ditanyain sama Nyai Ageng Tingkir. Kamu kok perginya sampai ke hutan tuh? Ibu jadi khawatir loh. Kalian tahu apa jawaban dari Joko Tingkir pada saat itu? Ibu jangan khawatir, di hutan loh saya banyak teman. Bahkan temanku juga sukanya bersemedi. Dan di hutan saya juga menimba ilmu loh Bu. Pada suatu hari nih guys, kesabaran Nyai Ageng Tingkir benar-benar habis. Karena nasihatnya selalu ditolak terus oleh Joko Tingkir. Lalu Nyai Ageng akhirnya memberi nasihat dengan berwajah pasrah kepada Joko Tingkir agar berguru ke Kiai Ageng Selo yang notabene masih terhitung keluarga Nyai Ageng Tingkir. Karena melihat Nyai Ageng sering cemas gara-gara beliau nih, maka akhirnya diturutilah nasihat dari ibunya. Nah, setelah dinasihati ibunya nih guys, tak lama kemudian berangkatlah Joko Tingkir untuk menuntut ilmu di Giri Purwa yang merupakan tempat kediaman dari Kiai Ageng Selo. Sesampainya beliau di kediaman Giri Purwa, menghadaplah Joko Tingkir ke Ageng Selo. Menurut cerita yang ada nih guys, Ki Ageng Selo merupakan orang yang sakti mandraguna dan mempunyai keilmuan untuk membaca masa depan. Bahkan Ki Ageng Selo ini juga merupakan murid dari Sunan Kalijaga yang dianugerahi Allah ilmu untuk bisa menangkap petir. Asik kan? Menangkap petir cuy, keren. Yang dulu ya, istimewa. Nah, agar diterima oleh Ki Ageng Selo untuk belajar ilmu apapun, Joko Tingkir kemudian dikasih satu syarat nih guys, yaitu dititipkannya anak dan cucu Ki Ageng Selo kepada Joko Tingkir dan tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam keadaan susah ataupun senang.
Kayaknya ini semacam kayak itu ya, istilah. Setelah mendengar syarat yang diberikan Ki Ageng Selo, setujulah Joko Tingkir dan berjanji akan selalu mengemban amanahnya dan selalu menjaga anak dan cucu Ki Ageng Selo. Mungkin waktu itu Ki Ageng Selo membaca masa depan Joko Tingkir guys, sehingga bilang ke Joko Tingkir kalau suatu saat beliau akan mendapatkan karunia Tuhan berubah kedudukan yang baik di masyarakat. Di dalam kediaman Ki Ageng Selo, Joko Tingkir diajari ilmu banyak banget, salah satunya untuk menjadi negarawan maupun prajurit, serta diajarkan tentang ilmu olah kebatinan untuk meningkatkan kewaspadaan diri dan kewibawaan Joko Tingkir pada masa itu. Tapi guys, pada suatu malam Ki Ageng Selo bermimpi nih guys. Pada mimpi itu Ki Ageng Selo datang ke hutan untuk menebang pohon dan dijadikan sebagai media memasak. Tapi betapa kagetnya Ki Ageng Selo saat itu. Di dalam mimpinya melihat Joko Tingkir sudah ada di situ dan menebang banyak pohon yang ada. Dan saat terbangun, akhirnya Ki Ageng Selo berpesan untuk membuka tabir mimpi yang beliau alami guys. Dengan menyuruh Joko Tingkir bergegas untuk ke Demak Bintoro dan menjadi abdi dalam di sana yang bertujuan agar Joko Tingkir bisa merebut posisi yang penting di lingkungan istana. Mendengar nasihat Ki Ageng Selo, Joko Tingkir kemudian pulang untuk menceritakan nasihat itu kepada Nyi Ageng Tingkir. Singkat cerita nih guys, saat beliau termenung di sawah sambil mengingat ucapan dari Ki Ageng Selo, Joko Tingkir melihat orang tua berpakaian hitam yang tengah berjalan di area sawah. Dan di saat sosok tua ini mendekati Joko Tingkir, mendadak dia menghentikan langkahnya nih guys dan berkata, "Sudahlah anakku, mohon izinlah kepada ibumu. Berangkatlah mengabdi kepada Kanjeng Sultan Demak. Ketahuilah anakku, kamu adalah calon raja tanah Jawa." Begitu katanya guys. Joko Tingkir lalu kaget dong dan tidak bisa berkata apa-apa. Kok bisa ya orang ini tahu apa yang aku pikirkan? Setelah itu orang tua itu pergi lalu menghilang secara misterius. Nah, kejadian tersebut membuat Joko Tingkir langsung memutuskan untuk pulang ke rumah dan melaporkan kejadian itu kepada ibunya. Setelah Joko Tingkir cerita panjang lebar, akhirnya ibunya paham guys kalau orang tua yang menemui anaknya ini adalah Sunan Kalijogo. Tak lama kemudian berangkatlah Joko Tingkir ke Demak Bintoro untuk ketemu dengan Kiai Ganjur. Beliau adalah salah satu abdi dalam istana sekaligus paman dari Joko Tingkir yang tugasnya sebagai kepala pengurus Masjid Demak. Berkat bantuan dari Kiai Ganjur, akhirnya Joko Tingkir bisa menjadi pengurus kebersihan di Masjid Demak dan mengabdi di sana guys. Hingga pada suatu hari di saat Joko Tingkir membersihkan Masjid Demak nih guys, datanglah Sultan Trenggono beserta rombongannya. Otomatis kaget dong Joko Tingkir. Waduh, ada Sunan datang nih. Kalau aku tidak segera pergi, bisa-bisa aku dimarahin karena mengganggu perjalanan Sultan. Begitu kata Joko Tingkir. Karena terdesak, bingung harus kemana, akhirnya Joko Tingkir mengeluarkan ilmunya yang sudah diajarkan Ki Ageng Selo dengan cara melompati kali guys. Lalu kagetlah Sultan Trenggono dan rombongannya karena melihat keahlian dari Joko Tingkir. Tak lama kemudian, prajurit memanggil Joko Tingkir dan pamannya guys untuk menghadap ke Sultan Trenggono. Disitulah terjadinya obrolan antara Sultan Trenggono, Joko Tingkir dan pamannya yang akhirnya diujilah Joko Tingkir untuk adu kesaktian dengan seekor banteng. Bayangkan guys, adu kesaktian dengan seekor banteng. Ngeri loh guys, asli. Nah, di saat hari itu tiba, ternyata Joko Tingkir bisa mengalahkan semua banteng yang dikeluarkan oleh Sultan Trenggono guys. Terkejut dong semua orang yang menyaksikan hal tersebut, termasuk Sultan Trenggono. Singkat cerita, karena Joko Tingkir mampu menaklukkan para banteng, diangkatlah Joko Tingkir menjadi kepala prajurit Kesultanan Demak pada saat itu. Jadi tugas kepala prajurit pada saat itu banyak banget guys, menjaga Kesultanan Demak, melatih para prajurit, dan bertanggung jawab atas keselamatan keluarga istana. Pada suatu hari, Kesultanan Demak mengatakan pendaftaran prajurit nih guys. Di antara calon prajurit, ternyata muncullah seorang lelaki dari telatah Gedu yang bernama Ki Dadung Awuk. Ki Dadung Awuk merasa paling sakti nih guys di antara calon prajurit lainnya. Lalu dia sombong banget dan dia berkata kalau dia tidak mempan dengan segala jenis senjata yang ada guys, termasuk keris, tombak, dan lain-lain. Intinya dia itu kebal kayak gitu guys. Di saat Joko Tingkir mendengar itu risih dong, karena selain hanya sombong, dia juga membuat onar saat pemilihan calon prajurit.
Marahlah Joko Tingkir dan bertarung dengan Ki Datung Awu. Dalam pertarungan tersebut nih guys, akhirnya dimenangkanlah oleh Joko Tingkir dengan disertai tewasnya Ki Datung Awu. Dan karena ada keributan di Demak pada saat itu, sampailah berita pertarungan tersebut di telinga Sultan Trenggono. Marahlah Sultan Trenggono yang akhirnya mengusir Joko Tingkir dari wilayah Kesultanan Demak. Setelah diusir nih guys, Joko Tingkir pergi mengembara dan bertemu dengan banyak orang sakti mandraguna untuk belajar ilmu kanuragan dan mendapatkan beberapa pusaka untuk menambah kesaktian Joko Tingkir guys. Bahkan disebutkan dalam cerita, Joko Tingkir menaiki sebuah getek. Getek itu semacam perahu kecil ya guys, yang terbuat dari bambu atau kayu biasanya. Tapi saat ini getek tersebut diabadikan dan disimpan di dekat makam beliau guys. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang atas saran dari gurunya, akhirnya Joko Tingkir kembali ke Kesultanan Demak melewati pegunungan Prawata yang ternyata saat itu Sultan Trenggono berada di pusat pesanggerahan. Nah, di sini ada dua versi ya guys. Yang pertama, Joko Tingkir saat perjalanan ke pegunungan Prawata bertemu dengan Kebu Andanu yang merupakan pemimpin gerilyawan yang persembunyiannya ada di Gunung Prawata. Nah, untuk versi yang kedua diceritakan dalam Babat Tanah Jawa secara simbolis. Konon sesampainya di pegunungan Prawata, Joko Tingkir menemukan seekor kerbau liar yang bernama Kebu Andanu. Lalu di salah satu telinganya dimasukkan tuh guys segenggam tanah yang dibawa dari Banyu Biru. Nah, setelah dimasukkan segenggam tanah, seketika kerbau liar tersebut berubah menjadi ganas dan mengamuk. Dilepaskan dah tuh ke arah pesanggerahan Sultan Trenggono. Kerbau mengamuk, para prajurit, pengawal tidak ada yang mampu menaklukkan amukan Kebu Andanu. Bahkan banyak para prajurit yang tewas terkena amukannya. Pesanggerahan pegunungan Prawata porak-poranda guys oleh Kebu Andanu. Otomatis Sultan Trenggono panik dong. Lantas dua orang prajurit menghadap Sultan dan mengabarkan bahwa mereka melihat Joko Tingkir guys. Akhirnya Sultan meminta pertolongan Joko Tingkir untuk penaklukan Kebu Andanu. Nah, Joko Tingkir akhirnya turun tangan guys dan bertempur dengan Kebu Andanu. Kerbau dipegang namun tidak menurut dan semakin liar saat itu. Terpaksa dong Joko Tingkir mengeluarkan tanah yang dia masukkan ke telinga kerbau. Lalu Joko Tingkir memukul kepala kerbau tersebut dengan keras. Karena melihat jasa dari Joko Tingkir yang sudah menolong Kesultanan Demak, akhirnya Joko Tingkir dimaafkan oleh Sultan Trenggono guys dan diangkat menjadi Adipati yang menguasai wilayah Pajang dengan nama Adipati Hadiwijaya dan dengan arti kemenangan utama. Dan akhirnya menikah dengan Nimas Sekaring Kedaton. Joko Tingkir memposisikan kerajaan Pajang sebagai pusat pendidikan untuk menimba ilmu agama, pemerintahan maupun ilmu perang guys. Dan sebagai murid dari salah satu anggota Wali Songo, Joko Tingkir merasa mempunyai kewajiban melanjutkan untuk berdakwah sesuai dengan ajaran gurunya, yaitu Sunan Kalijogo. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya guys. Jangan lupa subscribe, share, dan bunyikan loncengnya karena aku akan menceritakan kisah-kisah seru lainnya guys. Bye bye.